Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan 5. Lanjutan 6. Tadi lanjutan 5. Kalaupun ada pimpinan dengan jabatan pengurus adat, ucuak atau andiko, akan tetapi hampir di tiap negari ditemukan pada setiap suku Minangkabau terdapat lebih dari seorang pengulu dalam suku yang sama. Meskipun secara generalis antara mereka merasa ada ikatan sepasukuan, akan tetapi di dalamnya boleh terlihat adanya ruang-ruang yang benar-benar memisah dan bahkan membedakan. Dalam ruang-ruang tak bak durian, dalam kaidah hukum adat disebutkan baruang ruang bak durian, banabu-nabu bak cubadak. Walaupun dalam urusan kemasyarakatan nagari mereka setuju selalu menyebut sapasukuan atau sapakayu yang membawa kesepakatan untuk sama-sama menjaga dan memelihara anggota sukunya. Bahkan dapat saling mewakili dalam menjalankan urusan masyarakat nagarinya. Demikian tunduk pada adigum sikua ikan panjang sakare ikan panjang dua tentang harta pusaka atau kegadangan mereka benar-benar berada dalam kutub yang berlawanan. Dengan demikian sepanjang menyangkut suku bagi masyarakat Minangkabau tak lebih dari sekedar pemudah urusan pengelompokan masyarakat dalam urusan nagari. Ternyata suku dapat diasak sehingga gurindam adat anak-anak muda enggak asak laka asak tungku nak dapat balado masak, asak gala asak suku nak dapat sumando jodoh sanak. Tampak memang punya akar juga dahulunya dalam budaya Minangkabau. Cuma malu memang tak bisa dibagi karena orang lain memang takkan sudi menerima pembagian rasa malu, dan suku sama sekali tidak dapat disamakan dengan Qabail dalam masyarakat Arab masa lalu yang terbentuk berdasarkan garis keturunan darah seorang kakek. Dan dengan demikian juga saran supaya orang Minang masa datang akan mengikuti suku ayahnya adalah suatu gagasan yang ranju. Sebab suku bagi orang Minangkabau bukanlah tentang pertalian nazab menurut kaidah agama Islam. Jadi ulang kali, suku bagi orang Minangkabau bukanlah tentang pertalian nazab menurut kaidah agama Islam, dan juga bukan pertanda garis turunan sedarah menurut ukuran perinduan dan satu-satunya. Akan tetapi sekedar ciri pemula atau salah satu dari tanda-tanda orang sekam sapa suku, sebab ialah masih harus dilengkapi dengan hal lain, antara lain sapandan sapa kuburan, sagolo sagadai, satu asal rumah gadang. Selain suatu gagasan yang tidak perlu karena orang Minangkabau sudah memakai hitungan nasab persis yang dimaksud oleh Quran 33 ayat 5 terlihat telah dilakukan oleh orang-orang Minang semenjak masuknya Islam.
walaupun pada mulanya dalam wujud sebagai mu'alaf cuma sekedar menetapkan siapa wali atau nikah seorang perempuan meskipun tidak terlibat semua orang, meskipun tidak terlibat semua orang Minang, mencantumkan nama ayahnya pada rangkaian namanya seperti ada di Anda atau sebagai sendiri abad ke-20-an iko. Karena dimaksud oleh Al-Quran 33 ayat 5 tersebut memang tidaklah untuk dicapkan, tidaklah untuk diucapkan pada setiap memanggil nama seseorang. Akan tetapi cukuplah orang tahu bahawa sianu anak sianu, serta mengetahui pula hal-hal yang bertalian dengan hukum yang terkandung dalam nasab tersebut. Dan kalau tak jaleh siapa ayah yang bersangkutan adalah saudara seagama dan mewali atau saling melindungi. Dan dari musim lainnya, dengan demikian bila kita sudah bersepakat bahawa suku-suku bagi Minangkabau bukan dan tidak sama dengan nasab dalam kaedah syariah, kita sudah dapat membiarkan suku-suku itu tetap saja dipergunakan oleh masyarakat luar Minangkabau. Dan pada ematnya, akidah pun tidaklah melarang sepanjang pemahaman dapat menempatkannya sebagai ciri pengenal kelompok masyarakat dan bisa dimanfaatkan dalam upaya pastabikul khairat.